Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita jumpa kembali pada pembelajaran kali ini. Anak-anak, sebagaimana biasa ya, kalian yang perlu dipersiapkan sebelum belajar, yang pertama tentu badannya harus bersih. Supaya bersih maka harus mandi. Nah, apakah kalian sudah mandi anak-anak? Kalau belum mandi, nah silakan mandi dulu ya. Mandi yang bersih agar nanti badannya bersih dan sehat. Kalau sudah mandi, Nana, jangan lupa berpakaian yang rapi karena kalian akan belajar kali ini. Meskipun di rumah, tapi kalian tetap belajar dan tentu tetap semangat belajarnya ya. Dan anak-anak, nah ini yang juga tidak kalah pentingnya. Sudah mandi bersih, badannya wangi dan sehat, berpakaian rapi. Nah, yang terakhir supaya lebih lengkap lagi persiapan belajarnya. Nah, kalau belum makan, makan dulu ya. Atau kalau belum sarapan, silakan sarapan dulu ya. Makan makanan yang bergizi tentunya. Ya. Baik anak-anak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita nanti menjadi pembelajaran yang bermakna. Ya, mari kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Mudah-mudahan dengan berdoa tadi sebagai awal pembelajaran semakin menambah semangat kalian dalam belajar dan semakin lancar pembelajaran kalian pada pagi hari ini. Pembelajaran kita kali ini anak-anak adalah di tema 5 subtema 2 PB 4 ya. Nanti ini akan jadi satu dengan PB 5. Baik anak-anak, kita mulai pembelajarannya. Kalian perhatikan dengan baik penjelasan berikut ini dan juga kalian simak di buku paket masing-masing. Dibuka buku paket tema 5 subtema 2 PB 4. Nah, pada pembelajaran kita kali ini di sini kalian perhatikan anak-anak ada penjelasan ya. Cuaca begitu mendung. Ini masih bicara masalah cuaca pembelajaran kita. Angin bertiup cukup kencang, udara terasa lebih dingin. Edo dan teman-teman memakai jaket saat berjalan ke sekolah. Mereka membawa payung. Siap sedia jika nanti turun hujan. Mereka juga membawa artikel koran, artikel tentang pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Saat tiba di sekolah, mereka menunjukkan artikel masing-masing. Ya, pada gambar ini ada teman-temanmu ya. Ini membawa artikel, membawa koran yang isinya artikel ya. Jadi membawa koran yang tentang artikel ya, ada artikel tentang pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Nah, dari artikel itu ini yang dari artikel yang mereka baca ya, mereka sampaikan ya. Ini artikel pertama yang kami temukan kemarin. Artikel ini bercerita tentang pengaruh cuaca bagi kesehatan. Nah, ini artikel ini tentang cuaca bagi kesehatan. Berikutnya, apakah isi artikel berita yang kalian dapatkan? Nah, artikel kedua tentang banyaknya pasien di rumah sakit akibat perubahan cuaca. Jadi ada artikel tentang pengaruh cuaca bagi kesehatan dan juga artikel tentang banyaknya pasien ya, banyak pasien di rumah sakit. Ada dua artikel yang sedang dibicarakan oleh teman-temanmu di sini.
Apakah ada kata atau istilah khusus dari artikel berita kalian itu? Kami akan berdiskusi dulu untuk menemukannya. Setelah itu, ceritakan kepada kami istilah atau kata khusus yang kalian temukan ya. Nanti Nana kita bicarakan di sini tentang cuaca yang berpengaruh kepada kehidupan manusia, baik tentang kesehatan ya, dan juga tentang banyak orang sakit ya di rumah sakit. Nah, ini artikel yang pertama, mari kita baca sama-sama ya. Artikel yang pertama ini tentang pengaruh cuaca terhadap kesehatan dan perilaku. Jakarta, CNN Indonesia, kondisi cuaca ternyata memiliki pengaruh besar terhadap manusia. Pengaruhnya adalah sebagai berikut. Pertama, udara sejuk dapat membuat tidur menjadi nyenyak. Udara yang sejuk tidak terasa panas, angin berhembus dengan lembut, kita pun dapat tidur dengan nyenyak. Kebalikannya, udara yang panas membuat kita berkeringat, tidur pun menjadi tidak nyaman. Kedua, hujan dapat membuat alergi kian parah. Banyak orang yang pilek karena alergi, salah satunya karena udara dingin. Saat cuaca hujan, udara menjadi lebih dingin, alergi pun dapat bertambah parah. Ketiga, hari yang cerah sangat meningkatkan suasana hati. Saat cuaca cerah, langit terlihat biru, kicauan burung-burung pun terdengar. Suasana ini dapat membuat hati bahagia sepanjang hari. Disarikan dari https://www.cnnindonesia.com. Gaya hidup, pengaruh cuaca terhadap kesehatan dan perilaku. Ya, ini Nana artikel yang pertama tentang pengaruh cuaca terhadap kesehatan dan perilaku. Artikel ini diambil dari CNN Indonesia. Ya, tempatnya di mana? Di Jakarta. Artikel yang kedua sekarang Nana perhatikan, bisa dibaca sama-sama ya. Perubahan cuaca penyebab kenaikan jumlah pasien. Ini yang kedua. Kalau yang pertama tadi terhadap kesehatan dan perilaku. Yang kedua yaitu tentang penyebab kenaikan jumlah pasien. Nah, sekarang kalian perhatikan isi artikel ini. Republika.co.id, Kediri. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri berbicara tentang dampak perubahan cuaca. Di Kediri terjadi perubahan cuaca yang tidak menentu. Cuaca panas dan dingin berganti dengan cepat. Daya tahan tubuh menjadi terganggu. Akibatnya, orang mudah terserang penyakit. Hal ini menyebabkan kunjungan pasien ke rumah sakit meningkat dari 400 sampai 500 orang per hari menjadi 600 sampai 700 orang per hari. Ada dua penyakit yang sering dikeluhkan pasien saat perubahan cuaca ini. Penyakit ini adalah infeksi saluran pernapasan akut atau disingkat dengan ISPA dan diare. Penyakit tersebut sebenarnya dapat dicegah. Caranya dengan banyak makan sayur, buah-buahan, dan minum air putih. Selain itu, dianjurkan agar warga banyak berolahraga. Sumber antara disarikan dari http www.republik.co.id. Berita nasional daerah tanggal 17 bulan 8, berita yang ke-25. Perubahan cuaca picu kenaikan jumlah pasien. Ya. Nah, dari dua artikel ini tentu kalian akan mendapat banyak informasi ya. Yang pertama, artikel tentang kesehatan dan perilaku. Ketika cuaca ada perubahan cuaca, maka pengaruhnya ya. Ini perilakunya ya, membuat tidur menjadi nyenyak ketika udara sejuk. Dan juga terhadap kesehatan ini dapat membuat alergi ya, membuat alergi orang
yang alergi ya terhadap pergantian cuaca, panas, dingin, ya, ini bisa berpengaruh kepada kesehatan. Dan juga anak-anak bisa berpengaruh kepada suasana hati. Suasana hatinya bisa menyenangkan atau kadang juga tidak menyenangkan. Ya, ini ada dua artikel ini ya, yang tentu kalian banyak informasi dari dua artikel ini. Ya, berikutnya kalian perhatikan ini anak. Edo, Benny, dan Udin telah selesai membaca kedua artikel berita tentang perubahan cuaca. Mereka lalu berdiskusi untuk menemukan kata atau istilah khusus dari kedua artikel tersebut. Ya, ini ada kata khusus ya atau istilah khusus ya dari artikel tadi. Nah, yang pertama ini menemukan cuaca hujan ya. Dari artikel pertama tadi ada istilah khusus ya atau kata khusus, yaitu cuaca hujan ya. Ingat ya, masih ingat tentang ada kata khusus dan kata umum ya. Dicontohkan pada pembelajaran sebelumnya itu yang kata umum contohnya warna, yang khusus warna hijau, warna merah, warna biru, itu sudah khusus ya. Tapi kalau bicara warna maka nanti masih perlu diperjelas apakah warnanya hijau, merah, atau kuning, atau biru. Itu juga dengan cuaca ya. Cuaca ini sudah jadi istilah khusus. Ketika bicara cuaca maka nanti perlu diperjelas lagi cuacanya bagaimana. Cuacanya panas, apakah cuaca hujan, apakah cuaca mendung, apakah cuaca cerah. Nah, berarti cuaca hujan ini kata khusus, sedangkan cuaca itu umum karena perlu diperjelas. Tapi kalau sudah cuaca hujan maka ini termasuk kata khusus. Pada artikel kedua ini ditemukan perubahan cuaca tidak menentu. Ini anak kata-kata yang baru ya, yang baru ditemukan atau ini menjadi kosakata baru ya, yang ada dalam artikel. Maksudnya yang tidak biasa kita dengar ya. Tidak hanya itu, masih ada kata atau istilah khusus yang terdapat pada artikel 1 dan 2 ya. Tentu masih banyak ya, ada kata khusus yang lain. Nanti bisa kalian pelajari lagi, bisa kalian cari, yang kalian tentu akan menemukan kata khusus pada artikel 1, artikel 2 selain yang dicontohkan oleh teman-temanmu di sini. Dapatkah kamu menemukan kata atau istilah khusus seperti itu dan teman-temannya? Ya, nanti bisa dicari ya di bukumu, di buku paket ya. Baik, kita lanjut berikutnya. Nah, anak-anak, ini hasil diskusi ya, hasil diskusi setelah ditemukan kata khusus tadi. Ada cuaca panas ini pada artikel 1. Nah, di sini ada cuaca hujan. Nah, nanti kalian bisa cari ya, cari sendiri kata khusus pada artikel 1 yang bisa kalian temukan. Pada artikel 2 ditemukan perubahan cuaca tidak menentu. Ya, bisa dicari lagi yang lainnya nanti pada artikel kedua. Ya, baik, kita lanjut ya pada pembelajaran berikutnya. Nah, di sini temanmu memberikan penjelasan ya. Cuaca hujan adalah cuaca saat hujan turun. Biasanya udara terasa sejuk, bisa juga terasa dingin. Nah, dari kata yang ditemukan ya, terus diberi penjelasan anak-anak ya, biar jelas apa maksudnya cuaca hujan. Tadi ditemukan ada cuaca hujan, ada cuaca panas, ada perubahan cuaca tidak menentu. Nah, ini maksudnya apa? Nah, kata-kata khusus yang ditemukan ini ada maksudnya, ada maknanya, maka perlu diberi penjelasan. Nah, temanmu di sini beri penjelasan ya, beri penjelasan tentang cuaca hujan. Cuaca hujan adalah cuaca saat turun hujan. Bagaimana suasananya? Biasanya udara terasa sejuk dan juga terasa dingin. Ya, ini penjelasan tentang kata khusus yang ditemukan ya. Nanti bisa kalian kerjakan sebagai latihan.
Nah, anak kita lanjutkan sekarang. Nah, ini teman-teman tadi ini sedang berdiskusi lagi ya. Nah, mereka mendiskusikan tentang permainan ya. Ini lebih suka bermain kelereng, sedangkan yang ini lebih suka bermain lompat tali ya. Tentu beda-beda ya, tentu masing-masing memiliki permainan yang tidak sama, permainan yang disukai pasti akan berbeda. Kegiatan apa yang kalian pilih saat cuaca hujan? Ya, ini nanti bisa didiskusikan. Baik, Nana. Sekarang kita masuk ke tema 5, subtema 2 PB5 ya. Kalau sebelumnya tadi PB4 ya, sekarang kita ke PB5. Baik, kita lanjutkan pembelajarannya. Kalian perhatikan baik-baik penjelasan berikut ini ya. Kalian buka di bukumu halaman berikutnya di PB5. Nah, kita akan bicarakan lagi tentang pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia. Apa saja pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia? Nah, kalau tadi sebelumnya itu tentang kehidupan dan kesehatan ya. Nah, tentang perilaku dan kesehatan. Nah, sekarang tentang kehidupan manusia yang lain ya. Saat cuaca hujan, tanah akan menjadi basah. Berbagai jenis tumbuhan menyukai kondisi seperti ini. Ini ketika hujan. Cuaca panas berpengaruh terhadap kegiatan menjemur pakaian basah. Pakaian yang kita jemur akan cepat kering. Cuaca juga berpengaruh terhadap pakaian yang kamu gunakan. Saat cuaca hujan, suhu udara sangat dingin. Kita memakai pakaian tebal agar tubuh tidak kedinginan. Saat cuaca panas, tubuh kita berkeringat. Kita membutuhkan pakaian yang dapat menyerap keringat. Ya, ini anak pengaruh cuaca pada kehidupan manusia ya, yaitu terhadap kegiatan menjemur pakaian basah. Ya, ketika cuaca panas, maka ini saatnya menjemur pakaian yang masih basah di luar rumah. Atau ada juga anak-anak sekarang menjemur tidak di luar rumah ya, di dalam rumah. Nah, kok bisa? Ya, karena atapnya digunakan atap yang tembus. Ada atap yang transparan ya sekarang itu ya. Namanya rooftop ya, rooftop. Artinya roof untuk atap ya. Roof itu bahannya digunakan untuk atap. Itu ada yang rooftop yang transparan ya. Transparan itu maksudnya ketika siang hari ada sinar matahari, maka sinarnya bisa menembus ya sampai ke dalam, sehingga ketika menjemur pakaian ya di rumah ya bisa menggunakan atap rumahnya digunakan rooftop ya. Nanti ketika hujan tidak bingung ya. Kenapa? Karena ketika hujan airnya tidak usah menembus ya, tapi panas matahari bisa menembus. Jadi biasanya kalau hujan-hujan itu kan bingung mengambil pakaian yang dijemur ya. Nah, supaya agar tidak bingung, tidak khawatir ya, bisa menggunakan rooftop ya. Ya, itu kalau mau menggunakan rooftop. Tidak menggunakan juga tidak apa-apa. Nah, berikut ini cuaca panas ya. Cuaca panas ini banyak sekali berpengaruh pada perilaku manusia. Pada pembelajaran berikutnya itu juga ada penjelasan ketika cuaca cerah. Nah, ini mengeringkan kerupuk ya, menjemur kerupuk ya, menjemur ikan asin ya, begitu kan, yaitu yang memanfaatkan cuaca panas. Begitu juga tentang pakaian ya, ketika cuaca panas, nah ini juga berpengaruh dengan pakaian yang kita gunakan ya. Ketika cuaca panas tentu akan menggunakan pakaian yang terbuat dari kain katun yang mudah menyerap keringat. Tetapi ketika cuaca hujan, maka ini suhu udara akan sangat dingin ya, maka tentu menggunakan pakaian yang tebal agar tubuh tidak kedinginan. Nah, ini ketika cuaca panas, tubuh kita berkeringat, maka membutuhkan pakaian dapat menyerap keringat, yaitu pakaian katun namanya ya. Ya.
Baik, kita perhatikan berikutnya sekarang. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca teks ini tadi, ya tentu dibaca nanti di rumah ya. Nah, kalian tulis informasi yang kalian temukan ketika ada perubahan cuaca. Ketika cuaca panas, kegiatannya apa saja? Ya, ditulis di sini. Menjemur pakaian, apalagi ya. Disebutkan ada 3 macam kegiatan ya. Berikutnya ketika cuaca hujan atau dingin, ya, bagaimana pengaruhnya bagi kehidupan manusia ya. Nanti bisa dicari di sini ya. Contohnya di sini ada penjelasannya. Ketika cuaca dingin misalnya menggunakan pakaian yang tebal atau yang lainnya, ini bisa ditadi sendiri. Nah, baik anak-anak. Nah, kita lanjut ya. Hari sudah sore, cuaca masih tetap berawan. Siti dan teman-teman selesai bermain, mereka akan kembali ke rumah. Mereka mulai merapikan alat-alat permainan yang digunakan. Udin mengamati kotak-kotak permainan tapak gunung yang hendak dihapus. Kotak-kotak itu mengingatkan tentang materi pecahan. Ya, pada penjelasan sebelumnya ya ada tentang pecahan. Nah, setelah diamati anak-anak, ini pengamatan yang dilakukan. Ada kotak ini masih utuh, kotak ini sudah dibagi 2, kotak ini dibagi lagi ya menjadi 8 bagian. Kotak ini dibagi menjadi 4 bagian sehingga ini 1/4. Yang ini 1/8 karena dibagi 8 bagian. Ini 1/2 karena dibagi 1/2. Masih ingat ya pada penjelasan sebelumnya ya. Sehingga ada kotak yang masih utuh, ada kotak yang sudah terbagi ya. Ini 2/2, 1/2, ini 1/4, ini 2/4, ini 1/8, ini 3/8 ya. Bisa dibandingkan ya. Tandanya apa? Kalau tandanya begini berarti lebih dari, tandanya begini berarti kurang dari ya. Sama dengan seperti penjelasan pada sebelumnya. Yang perlu kalian perhatikan adalah apa? Di sini ada penyebut. Ya, bilangan penyebutnya sama ya. Ini 2, ini 2, ini juga sama ya. 4, ini 4, ini juga sama. 8 dan 8. Ya, ini ada lagi. Ini penyebutnya 4, ini 8, ini juga 8. Ya, sebelumnya sudah ada penjelasan ya bahwa apabila penyebutnya sama ya, dengan penyebut yang sama, maka untuk membandingkan itu tinggal melihat saja pembilangnya ya. Makin besar pembilangnya, maka makin besar nilai pecahan tersebut ya. Ini penyebutnya kan sama 8 ya. Nah, kalau sebelumnya itu kan pembilangnya yang sama ya. Pada penjelasan sebelumnya itu yang kita pelajari sebelumnya itu pembilangnya yang sama, ini penyebutnya yang sama. Apabila pembilangnya sama, maka dilihat ketika penyebutnya besar maka pecahannya bernilai kecil. Kebalikannya ya, kalau yang penjelasan pertama dulu pada penjelasan sebelumnya itu apabila pembilangnya sama, pada pembelajaran sebelumnya itu adalah pembilangnya yang sama. Nah, di sini kalian perhatikan pembilangnya sama, 1, ini 1. Maka apabila pembilangnya yang sama ya, pembilang sama, ini dengan penyebut yang berbeda, maka jika kalau pembilangnya sama, jika penyebutnya lebih besar ya, jika penyebutnya lebih besar, maka nilai pecahan itu semakin kecil. Apabila pembilangnya sama, penyebutnya besar ya, maka nilai yang penyebutnya besar ini nilai semakin kecil. Bilang apabila penyebutnya sama, yaitu penyebutnya ini 8, ini 8, sama penyebutnya, maka apabila pembilangnya itu besar ya, jadi nilai pecahannya ini lebih besar. Apabila penyebutnya sama ya, kalau penyebutnya sama, apabila pembilangnya ini besar, maka nilai pecahannya adalah besar.
Tapi beda lagi dengan apabila yang sama adalah pembilangnya. Ini yang sama pembilangnya. Jika pembilangnya sama, penyebutnya besar, maka nilai pecahannya lebih kecil. Ya, kebalikan dari apabila penyebutnya sama. Kalau penyebutnya sama, semakin besar pembilangnya, maka nilai pecahannya semakin besar atau nilai pecahannya lebih besar. Di sini 2/8 dengan 4/8, maka tentu lebih besar dari 4/8. Ya. 2/8 ini lebih kecil, 4/8 lebih besar. Yang ini pembilangnya sama, penyebutnya tidak sama. Apabila pembilangnya sama, maka jika penyebutnya besar, maka nilai pecahannya semakin kecil. Ya, kebalikan dari yang penyebutnya sama. Ya, jadi kalau pembilangnya sama, penyebutnya besar, maka nilai pecahannya lebih kecil. Kebalikannya, kalau penyebutnya sama, pembilangnya besar, nilai pecahannya lebih besar. Jadi 4/8 ini lebih besar dengan 2/8, sedangkan 1/3, ya, 1/3 lebih kecil dari 1/2. Ya, kali-kali harus diperhatikan adalah pembilangnya sama, ya, ini pembilangnya sama atau penyebutnya yang sama. Ya. Nah, ini membandingkannya, ini perlu diperhatikan, penyebutnya sama. Ya, kalau penyebutnya sama, ya, dengan penyebut yang sama, maka pembilangnya besar, nilai pecahannya lebih besar. Pembilang sama, ya, dengan pembilang yang sama, penyebutnya besar, nilai pecahannya lebih kecil. Ya. Itu yang perlu kalian perhatikan apabila ada pecahan pembilangnya sama atau penyebutnya sama. Oke, seperti itu ya, bisa dipelajari lagi, bisa dikaji lagi biar lebih jelas, ya. Atau untuk membandingkan bisa menggunakan perkalian silang yang sudah dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya. Ya, anak-anak, pelajaran sudah selesai, alhamdulillah ya. Selamat belajar, semoga sukses ya, semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh, dan juga tentu berbakti kepada orang tua. Baik, Pak Eko akhiri pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.